Ya, selamat bertemu dan untuk matematika hari ini materi yang baru yaitu tentang aljabar. Jadi materi kita tentang aljabar. Bagian yang pertama. Tujuan pembelajaran kita pertama menjelaskan konsep bentuk aljabar, kemudian dua mengklasifikasi bentuk aljabar berdasarkan sukunya. Yang ketiga, menghitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya. Jadi ini materi baru ya, karena aljabar. Kita masuk di sesi yang pertama, konsep bentuk aljabar. Ya. Apa itu aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf atau simbol ya, untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi bentuk aljabar ya, ada satu bilangan atau lebih ya yang dinyatakan ya, dalam bentuk huruf atau simbol, tapi ada nilainya. Ya. Contohnya seperti ini. Bentuk seperti 3x kuadrat tambah 5 disebut bentuk aljabar. Ya. Di sini ada x-nya. Ya, huruf x ya. Nah, x ini adalah variabel ya. Ada nilainya. Tapi disajikan dalam bentuk huruf x. Nah, bentuk 3x kuadrat tambah 5 disebut bentuk aljabar. Ada banyak bentuk lain dari aljabar. Ya. Jadi 3x kuadrat tambah 5 disebut bentuk aljabar. Ya, bentuk aljabar ini ada keterangannya. Yang pertama 3 itu disebut koefisien. Ya, koefisien. X itu disebut variabel atau peubah. 5 itu disebut konstanta atau tetapan. Dan 2 itu adalah pangkat dari variabel. Jadi koefisien ini bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan ya yang melekat pada variabel. Ya, pasangannya adalah variabel. Variabel ini dinyatakan dalam huruf atau simbol. Misalnya A, B, C, D ya, tidak selamanya harus X. Kemudian 5 ini disebut konstanta atau tetapan ya. Dia berdiri sendiri, tidak melekat pada variabel, dia hanya berdiri sendiri. Kemudian 2 ini pangkat dari variabel, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, pertama untuk variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Ya, ingat, variabel lambangnya huruf kecil A sampai Z. Boleh A, B, boleh C, boleh D, dan seterusnya. Oke, contoh ini. 5x tambah 3y tambah 8x kurang 6y tambah 9. Ini bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar tersebut, x, y disebut variabel. Jadi x ini, y ya, disebut variabel. Jadi lihat saja mana yang dilambangkan dengan huruf, berarti itu disebut variabel. Kemudian koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta ya, dari suatu suku pada bentuk aljabar yang melekat pada variabel. Contoh, x tambah 3y tambah 8x kurang 6y tambah 9. Ini bentuk aljabar. Koefisiennya mana? Nah, kalau kita mencari koefisien, terlebih dahulu kita lihat mana variabelnya. Di sini ada variabel x dan y. Ya. Variabel x dan y. Pada suku ya, 5x, koefisiennya adalah 5. Pada suku 3y, koefisiennya adalah 3. Pada suku 8x, koefisiennya adalah 8. Pada suku y, variabel y, ya, negatif 6y, koefisiennya adalah negatif 6. Jadi inilah koefisien. Jadi dia melekat pada variabel. 9 tidak masuk koefisien. Karena 9 sendiri tidak melekat pada variabel.
Jadi koefisien hanya melekat pada variabel. Ingat. Ya. Kemudian konstanta. Suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Itulah konstanta. Ya. Jadi kalau bentuk aljabarnya seperti ini, konstantanya adalah 9. Ya. 9 ini disebut konstan. Dia suku, ya, suatu suku aljabar yang tidak memuat variabel. Jadi 9 ini disebut konstanta. X dan Y disebut variabel, 5, 3, 8, dan negatif 6 koefisien. Jadi seperti itu. Contoh, tentukan variabel koefisien dan konstanta pada bentuk aljabar berikut. Iya. Kita jawab saja. Yang pertama, 5x kurang 3. Variabelnya adalah X, jelas. Koefisiennya adalah 5. Dan konstantanya adalah negatif 3. B. Variabelnya adalah Y. Ya, jadi variabelnya adalah Y. Bukan Y kuadrat, ya, tapi variabelnya adalah Y. Koefisiennya adalah 2. Dan konstantanya adalah 3. Kemudian C. Variabelnya adalah P. Koefisiennya adalah negatif 2. Dan konstantanya adalah 4. Yang D. Variabelnya adalah A. Koefisiennya adalah 1. Nah, ingat, di sini adalah 1. Ya, tapi tidak ditulis. Jadi dalam aljabar, angka 1 tidak ditulis kalau dia melekat pada variabel. Ya. Jadi kalau variabelnya berdiri sendiri seperti ini A, B, C, maka koefisiennya adalah 1. Tapi tidak ditulis. Konstantanya 0. Ya, tidak ada. Ya, 0. Kemudian E. Variabelnya adalah B dan P. Jadi ada 2 variabel. Karena ada 2 variabel, berarti koefisiennya juga ada 2, yaitu 2 dan negatif 3. Konstantanya adalah 7. Kemudian F, 2 kurang Y. Variabelnya adalah Y. Koefisiennya adalah negatif 1. Ya, tapi tidak tulis satunya, negatif 1. Konstantanya adalah 2. Jadi seperti itu. Contoh berikut. Suatu ketika, Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan pesta di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Ya, soal cerita, ya. Yang ditanya adalah bentuk aljabarnya. Ya, yang ditanya adalah bentuk aljabar. Kalau kita lihat contoh di buku siswa juga jelas, ya. Bagaimana cara kita menyatakan, ya, suatu masalah ke bentuk aljabar. Kita selesaikan saja. Yang diketahui Pak Ferry membeli 2 karung beras dan 5 kg beras. Jadi 2 karung beras, kemudian dia menambah lagi 5 kg beras. Nah, ditanya bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Langkah pertama, kita misalkan yang belum diketahui nilai atau ukuran. Ya. Yang belum diketahui adalah karung. 1 karung ini berapa kilogram beras? Itu yang belum diketahui, maka itulah yang kita misalkan dengan X. Karung beras kita misalkan X karena kita tidak tahu, ya, 1 karung ini berapa kilogram beras. Kita tidak tahu, ya, maka itu yang kita misalkan. Sehingga kalau 2 karung beras menjadi 2X. Nah, maka bentuk aljabarnya menjadi 2X tambah 5. Ya. Karena 5 ini sudah jelas. Jelasnya seperti apa? 5 kg beras. Jelas. Ya. Sedangkan X ini karung beras. Belum tahu berapa kilogram beras dia. Makanya bentuk aljabarnya seperti 2X tambah 5. Contoh berikut, Ibu Mart memberikan uang kepada Aldo sebesar 70.000. Setiap hari Aldo mengeluarkan uangnya sebesar 9.000. Bagaimanakah bentuk aljabar dari sisa uang Aldo setiap harinya? Jadi tiap hari, ya, pengeluaran Aldo 9.000 setiap hari. Berarti hari pertama 9.000, hari kedua juga 9.000, seterusnya. Ya. Dari total uang sebesar 70.000. Ya,
Diketahui Umar membeli uang kepada Aldo 70.000, Aldo menghabiskan uang setiap hari 9.000. Ya, berarti hari kedua jadi 18.000, hari ketiga menjadi 27.000 dan seterusnya. Intinya bentuk aljabarnya. Perhatikan, misalkan yang belum diketahui nilai ukuran, yaitu ada dua. Yang pertama, sisa uang setiap hari, kita misalkan X, dan jumlah hari, kita misalkan Y. Kenapa? Karena ini pengeluaran setiap hari. Berarti ada dua, sisa uangnya berapa per hari, dan jumlah harinya berapa. Apakah dia habis dalam waktu 3 hari, 4 hari, atau 5 hari. Ya. Jadi, kita misalkan, ya, sehingga pengeluaran Aldo setiap hari menjadi 9.000 Y. Ya. Y ini menyatakan jumlah hari. Hari pertama 9.000, karena ini setiap hari. Berarti kalau sudah 2 hari, dia menjadi 9.000 kali 2, 9.000 Y. Ya. 18.000, begitu seterusnya. Ya. Maka bentuk aljabarnya yang menyatakan sisa uang itu X. X sama dengan 70.000 kurang 9.000 Y. Y ini menyatakan hari. Hari pertama, berarti 1 hari, 1. Y diganti dengan 1. Berarti kalau hari yang kedua diganti 2, begitu seterusnya. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan sisa uang. 70.000 kurang 9.000, hari pertama. Hari kedua, 9.000 kali 2, 18.000. 70.000 kurang 18.000. Hari yang kedua. Hari yang ketiga, 9.000 kali 3, 27.000. 70.000 kurang 27.000 berapa? Ini kan sisa uang. Jadi seperti itu. Keempat, Bu Ani seorang pengusaha kue. Suatu ketika Bu Ani mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli adalah 2 karung tepung, sekarang kelapa, 5 kerat telur. Nyatakan bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Ani. Sama dengan yang tadi, diketahui Bu Ani membeli 2 karung tepung, 1 karung kelapa, 5 kerat. Ditanya bentuk aljabar dari harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Ani. Kita misalkan yang belum diketahui nilai ukuran, yaitu 1 karung tepung, kita misalkan X, 1 karung kelapa, misalkan Y, 1 kerat telur, misalkan Z. Jadi kita misalkan yang belum diketahui nilainya. Sehingga harga bahan yang dibeli Bu Ani menjadi 2 karung tepung, berarti menjadi 2X, 1 karung kelapa, 1 Y atau Y saja, dan 5 kerat telur menjadi 5Z. Maka bentuk aljabarnya menjadi 2X tambah Y tambah 5Z. Seperti itu. Sangat mudah, ya. Dan lanjut, suku pada bentuk aljabar. Suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta. Jadi suku adalah variabel beserta koefisien atau bisa juga konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih kurang. Ya. Di suku, ya, dipisahkan dengan operasi jumlah atau kurang. Contoh, 3X kuadrat tambah 2. Nah, di sini terdapat 2 suku. Ini yang suku pertama, ini suku. Jadi suku adalah koefisien beserta variabel atau bisa juga konstanta. Ya. Dipisahkan dengan operasi jumlah atau selisih. Ini operasi penjumlahan. Jadi dipisahkan oleh operasi tambah atau kurang. Jadi untuk menentukan berapa suku dalam bentuk aljabar, kita lihat saja operasinya, tambah dan kurang. Jadi dipisahkan oleh operasi tambah atau kurang. Ini, ya, terdiri dari 2 suku. Ya. Pertama ini 3X kuadrat dan yang kedua adalah 5. Bentuk aljabar terdiri dari 2 suku. Disebut dengan binomial. Jadi kalau 2 suku, bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku disebut binomial. Berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Kalau hanya 1 suku disebut monomial, 2 suku disebut binomial, 3 suku disebut trinomial. Kalau lebih dari 3 suku dinamakan polinomial.
Itu nanti Anda belajar di SMA apa itu polinomial, ya. Suku-suku aljabar yang lebih dari 3 suku, ya. Masuk dalam contoh, tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. Ya, jawab. 5A tambah 7 terdiri dari 2 suku, yaitu 5A dan 7. B terdiri dari 4 suku, ya, yaitu 1, 2, 3, 4. Dipisahkan dengan tanda operasi tambah atau kurang. C hanya 1 suku saja. Sangat mudah, ya. Kemudian, suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Di sini kita masuk pada suku-suku sejenis. Jadi kalau dia sejenis berarti variabel dan pangkat dari masing-masing variabel sama. Jadi untuk menentukan suku sejenis kita harus perhatikan variabelnya dan pangkat dari variabelnya. Sedangkan suku tak sejenis berarti variabel dan pangkatnya tidak sama. Contoh, tentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Ya, kita jawab saja. Mana yang sejenis? 3M berarti dengan 9M. Sejenis kenapa? Variabelnya sama M dan pangkat dari variabelnya sama 1. Jadi jangan melihat koefisiennya, ya. Suku sejenis tidak dilihat dari koefisiennya, tetapi dilihat dari variabelnya dan pangkat dari variabel. Hanya lihat variabelnya M sama, pangkat dari M ini sama-sama 1. Berarti dia suku sejenis. Kemudian min 2N dengan 15N. Variabelnya N dan pangkat dari variabelnya 1. Kemudian suku sejenis adalah ini, negatif 6 dan 3. Konstanta, ya. Dan yang B, yang sejenis 12 PQ dan 5 PQ. Nah, jadi hanya ada 2, ya. 12 PQ dan 5 PQ. Variabelnya PQ sama, pangkat dari variabelnya sama, 1 pangkat. Ya, jadi hanya 2. Yang ini beda, ya. Karena Q-nya sini makanya 1, sini makanya 2. Nah, ini variabelnya hanya P, ya. Tidak ada Q, jadi untuk yang B ini suku sejenisnya hanya ini, 12 PQ dan 5 PQ. C, suku sejenisnya kita lihat di sini, min 2AB dan 6AB. Kemudian 4A dan min 18A. Jadi variabelnya sama dan pangkat dari variabelnya sama. Nah, itulah suku-suku sejenis. Kemudian, sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikutnya. Untuk menyederhanakan bentuk aljabar, ada kaitannya dengan yang tadi. Jadi, bentuk aljabar yang bisa disederhanakan adalah suku-suku yang sejenis. Di suku-suku yang sejenis bisa disederhanakan. Contoh, 5X kurang 3X. 5X dan 3X ini suku sejenis. Variabelnya sama, pangkat dari variabelnya sama. Berarti bisa dioperasikan, ya. 5 kurang 3. Oh, dia sejenis sama dengan 2X. Jadi 5X kurang 3X hasilnya adalah 2X. Karena 5X dan jadi 3X suku sejenis. Apa suku sejenis? Variabel dan pangkat dari variabelnya sama. B, 9 tambah 4X kurang 1. Yang sejenis hanya 9 dan negatif 1. Berarti kita jumlahkan atau kurangkan. 9 kurang 1, 8. Berarti hasilnya 9 tambah 4X kurang 1. Hasilnya adalah 4X ditambah 8. 4X tidak bisa, karena 4X tidak ada pasangan yang sejenis dengan 4X. Kemudian C, kita kelompokkan yang sejenis, yaitu 9K dan
min 15K, baru negatif 4KM dengan 7KM. Jadi hanya ini dua yang sejenis. Kita jumlahkan atau kurangkan. 9K kurang 15K, min 6K, min 4KM tambah 7KM, positif 3KM. Sehingga 9K tambah 8M kurang 4KM kurang 15K tambah 7KM. Hasilnya adalah min 6K tambah 3KM. Atau kita putar 3KM kurang 6K. Sama. Ya. Itulah hasilnya penyederhanaan bentuk aljabar. Jadi penyederhanaan bentuk aljabar hanya berlaku pada suku-suku sejenis. Kemudian D yang sejenis adalah 7P kuadrat dengan min 11P kuadrat, kemudian min 8P kuadrat Q dengan P kuadrat Q. Sedangkan 12P Q kuadrat tidak ada pasangan. Itu yang kita jumlahkan atau kurangkan. Ini 7 kurang 11 negatif 4 P kuadrat min 8 tambah 1 min 7. Di sini ada 1 tapi tidak ditulis. Min 8 tambah 1 min 7 P kuadrat Q. Sehingga hasil akhir adalah min 4 P kuadrat kurang 7 P kuadrat Q tambah 12 P Q kuadrat. Ya, ini tidak ada pasangan, jadi tetap. Atau 12 P Q kuadrat kurang 4 kuadrat kurang 4 P kuadrat kurang 7 P kuadrat. Ya. Ini sama saja. Ya, tinggal diputar. Dan sesi selanjutnya penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya. Sama halnya dengan penjumlahan, pengurangan bilangan bulat sama. Ya. Contoh. Misalkan A, min 3M tambah 4N kurang 6 tambah 7N kurang 8M tambah 10. Ya. Kita lepaskan dulu dalam tanda kurung. Ya. Nah, kita buka dalam tanda kurung semua menjadi min 3M tambah 4N kurang 6 tambah 7N tambah negatif 8M tambah 10. Jadi ini perhatikan baik-baik soalnya dengan oleh dari. Kalau dengan berarti seperti ini. Ya, tambah 7 tambah negatif 8 tambah 10. Sehingga kelompokkan yang sejenis. Ya, seperti ini. Ya. Yang sejenis. Ya. Berarti min 3M kurang 8 4N tambah 7N min 6 tambah 10. Hingga hasilnya min 3 kurang 8 min 11, 4 tambah 7 11, min 6 tambah 10 positif 4. Inilah hasil akhirnya. Min 11M tambah 11N tambah 4. Dan yang B oleh, ya. Kita buka dalam tanda kurung, tambah 5A tambah negatif 9B tambah 2C. Kelompokkan yang sejenis. Ya. Jadi yang sisanya ini 16A tambah 5A min 12B kurang 9B tambah 4 tambah 2C. Jadi 4 dan 2C tetap dan tidak ada pasangan suku sejenisnya. Ya. 16A tambah 5A 21A min 12 kurang 9 min 21B dan terakhir 4 tambah 2C. Jadi hasil akhirnya adalah 21A kurang 21B tambah 4 tambah 2C. Itulah hasil penjumlahan 16A kurang 12B tambah 4 oleh 5A kurang 9B tambah 2C. Kemudian yang C, ya, dari, berarti kita putar. Ya. Jadi dari diputar. Jadi 15A tambah 7B kurang 5C dari diputar. Kita kelompokkan yang sejenis. Ya, seperti ini. Hasilnya adalah min 11A tambah 15A min 12B tambah 7B tambah 13D dan min 5C.
Jadi ini yang tidak ada pasangan sejenis ya. Sehingga min 11 tambah 15 adalah positif 4, min 12 tambah 7 adalah min 5. Sehingga hasil akhirnya 4A kurang 5B tambah 13D kurang 5C. Itulah hasil penjumlahan. Dan contoh selanjutnya tentang pengurangan. 3X tambah 4Y dengan 5X kurang 6B, 7A tambah 4B oleh 8A kurang 6B, min 3M tambah 4N kurang 6 dari 7N kurang 8N. Jadi dalam tanda kurung semua nanti, kalau yang C karena ini dari, berarti kita tukar. Ya, seperti yang tadi penjumlahan, kita tukar. Langsung saja, ya, kita buka dalam kurung, kurang 5X kurang 5X kurang negatif 6Y. Sehingga menjadi 3X tambah 4Y kurang 5X tambah 6Y. Jadi karena ini negatif dan negatif, bertemu menjadi positif. Yang sejenis adalah ini. 3X kurang 5X tambah 4Y tambah 6Y. Hasilnya adalah 3 kurang 5 negatif 2, 4 tambah 6 10. Itulah hasil akhir. Min 2X tambah 10Y. Dan yang B, sama, kita buka dalam tanda kurung, kurang 8A kurang negatif 6B. Karena ini jadi negatif, menjadi positif. 7A tambah 4B kurang 8A tambah 6B. Nah, sini sebelah ini, 7A kurang 8A tambah 4B tambah 6B. Sehingga hasil akhir 7 kurang 8 negatif 1A bertambah 6 10B. Hasil akhir adalah min A tambah 10B. Jadi 7 kurang 8 negatif 1B. 1 tidak ditulis. C. Jadi yang C tadi karena dari, berarti kita tukar ya. C. Jadi kurang negatif 3 kurang 4N kurang negatif 6. Sehingga kita ubah tandanya menjadi positif ya. Yang jadi positif juga jadi positif. Itu kita kelompokkan yang sini mana ya. Ternyata semua memiliki pasangan ya. 7N kurang 4N min 8N tambah 3M 10 tambah 6. Sehingga 7 kurang 4 3 min 8 tambah 3 min 5 10 tambah 6 16. Sehingga hasil akhir 3N kurang 5M tambah 16. Itulah penjumlahan dan pengurangan. Tugas selama seminggu, ya tentukanlah variabel pangkat, variabel koefisien dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Ya, silakan tentukan sendiri. Ya. Yang kedua soal cerita. Bu Ip membeli 14 kg tepung, 17 kg polter, dan 4 kg tomat. Jadi yang ditanya adalah bentuk aljabarnya. Yang ketiga, Daroto membeli 3 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Punoha. Setelah semua seragam harus dijahit, ternyata kain masih tersisa 4 meter. Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. 4. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Di mana yang sejenis? Dan sederhanakan bentuk aljabar berikut. Di nomor 5 dan 4 ini ada kaitannya. Terakhir, tentukan hasil pengurangan bentuk aljabar berikut. 7. Jumlahkanlah. Jadi ada 7 nomor untuk tugas selama seminggu ini. Ya. Demikian tugas, dan jangan lupa dibuat karena akan dinilai, dan tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, dan tentunya banyak istirahat. Ya, demikian dan sampai bertemu di lain waktu dengan materi yang